Aku punya teman yang dia tuh susah move on karena masih cinta dan ternyata dia tuh diselingkuhin, dikhianatin bahkan sama teman kerjanya sendiri. Kejadiannya tahun lalu kalau nggak salah, dan alhamdulillah sekarang dia sudah move on. Tapi faktanya dia tahu bahwa dia dikhianatin oleh teman dekatnya sendiri, dan teman dekat ini pacaran sama mantannya. Tapi setelah dia curhat sama aku, pada akhirnya dia udah enggak cemburu. Dia hanya saja sakit hati karena pengkhianatan dari temannya ini. Dan aku bersyukur bahwa dia sudah move on. Seperti gini, ada hal-hal yang emang dia lakukan dan kayak semacam mungkin ini bisa jadi referensi buat kamu biar kamu bisa move on. Jadi temanku ini masih berharap sama mantannya, masih berharap dia bakalan balik, masih berharap cowok ini bakalan berubah. Padahal itu salah. Dan memang sebenarnya ketika kita disakitin, ketika dihianatin, kita masih masih ada harapan-harapan tentang dia. Ya berharapnya dia bakalan balik, berharapnya dia bakalan berubah, berharapnya kisah-kisah yang sudah kita rencanakan bareng pasangan kita dengan mantan tadi itu ya, berharapnya itu bakalan bisa terwujud. Ya gitu, jadi makanya kenapa kita susah move onnya. Nah, si temanku ini sama mantannya ini, mereka tuh kerja bareng, setiap hari ketemu, setiap hari keluar malam, setiap hari makan, pokoknya intinya setiap hari ketemu, apalagi mereka satu kerjaan, dan kayak ibaratnya itu rutinitas yang mereka lakukan setiap hari bertahun-tahun, tiba-tiba hilang. Ya kayak ada hilang gitu, jadi kayak kita tuh masih kecarian, kita tuh masih tertarik ataupun kita masih ada keterikatan dengan hal itu. Makanya kayak ketika tiba-tiba hilang, kayak kita tuh merasa merasa kaget, kok bisa ya gitu, merasa kayak kadang biasanya setiap pagi tuh selalu ada chat ini, biasanya setiap malam selalu nelpon, kayak ya intinya keterikatan, jadi kita tuh masih terikat sama hal-hal itu. Terus belum bisa menerima kenyataan bahwa dia tuh sebenarnya sudah nyakitin kamu, sudah nyakitin dia, ya ataupun sudah nyakitin temanku inilah gitu kan. Jadi sebenarnya ya move on itu bukan kayak kamu tuh harus lupain, tapi kayak sebenarnya kita tuh harus menerima bahwa dia tuh memang bukan untuk kita. Kita menerima bahwa dia tuh udah jahat sama kita. Untuk apa kita berharap dia balik lagi? Itu sih seharusnya yang kita tanamkan dalam otak kita. Jadi kayak kita tuh mengafirmasi yang dia tuh udah jahat sama aku jangan berharap sama dia lagi. I think kayak kita bersyukur, seharusnya bersyukur kalau kita tuh udah dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dari orang-orang yang jahat gitu. Jadi aku juga bilang sama dia, coba pelan-pelan sembuh gitu. Sebenarnya aku bilang, kalau seandainya kamu mau blokir dia, kalau seandainya kamu mau kayak tutup apapun, tutup pintu tentang dia, itu kayak nggak apa-apa, itu